Kelas 10 Kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 46 bagian asesmen. Nah, ini asesmen ya. Nah, di sini kita akan melakukan proyek kelompok. Apa tugasnya? Mengorganisasikan pertandingan menjadi panitia ya, menjadi panitia pertandingan olahraga. Nah, pada akhir proyek ini kamu akan bisa menghasilkan dengan sebuah perencanaan atau proposal dari pertandingan olahraga. Dari pengalaman kamu sewaktu mengikuti pertandingan olahraga, sebuah pertandingan olahraga, kamu sekarang diberikan kesempatan untuk membuat ya, event sendiri, ya, acara sendiri, acara pertandingan olahraga kamu sendiri yang akan bisa menyediakan kesenangan pada orang lain. Nah, apa langkah-langkahnya? Langkah pertama kita pikirkan dulu ya. Mari kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan? Pikirkan tentang faktor-faktor berikut ini sebelum kamu membuat sebuah acara tersebut. Apa saja? Bagian pertama adalah buatlah tujuan yang spesifik, yang jelas ya. Yang pertama yang perlu kamu tanyakan adalah kenapa kamu harus menyelenggarakan acara tersebut. Kedua, berapa peserta yang dibutuhkan untuk ikut pada acara pertandingan tersebut. Nah, ketiga, apakah kamu ingin mengundang peserta lokal atau internasional? Dan bagaimana melakukannya? Ya, kalau lokal itu lumayan gampang ya, tapi kalau internasional itu agak bagaimana menghubungi peserta internasional tersebut. Kemudian, apa nilai yang kamu promosikan? Apakah tujuannya semata-mata hanya berhubungan dengan olahraga saja, atau kamu mengadakan acara olahraga itu, acara pertandingan itu untuk mendukung sebuah kegiatan amal misalnya, atau misalnya maksudnya gini. Kalau seandainya kamu melaksanakan kegiatan itu nanti seandainya ada uang berlebih, maka uang tersebut akan disumbangkan untuk yayasan anu misalnya, atau menyumbang untuk ada bencana alam di daerah mana gitu. Nah, itu yang disebut dengan support a good cause ya. Kemudian bagaimana bentuk skedulnya? Ya, susunan acaranya bagaimana? Nah, itu juga kamu pikirkan. Itu untuk tujuannya, ya, specific goal. Kemudian pikirkan juga tempat acaranya, ya, lokasinya di mana. Apa kriteria lokasi yang perlu kamu pikirkan? Yaitu aksesibilitas, kemudahan akses para pengunjung untuk mendatangi tempat tersebut. Yaitu apakah tempat atau lokasi pertandingan itu memiliki luas parkir yang cukup untuk menampung banyak kendaraan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah gampang diakses oleh transportasi publik, angkot misalnya, angkutan kota atau apa yang namanya. Nah, apakah dekat dengan mudah diakses? Jadi orang setelah turun dari transportasi publik itu tidak jauh jalan ke tempat lokasi acara. Kemudian yang perlu difikirkan juga apa kapasitasnya, kapasitas tempat duduk. Baik itu kita lihat tidak hanya ke tempat duduk saja ya. Nah, apakah cukup ruang untuk mengakomodasi target peserta, termasuk tim kamu, tim peserta yang lain yang diundang ya, dan para supporter, penonton. Nah, apakah cukup kapasitasnya? Kemudian equipmentnya, apa namanya, sarana prasarananya, yang ketersediaan prasarana. Apa saja? Yang pertama tentu berapa banyak toilet yang tersedia, berapa banyak lapangannya. Ya, kalau misalnya tenis meja, berapa buah tenis mejanya? Meja untuk tenisnya, untuk meja untuk di tempat pertandingan. Kemudian
bagaimana ruang untuk peserta. Nah, pikirkan untuk kenyamanan bagi peserta dan penonton, supporternya. Nah, jangan nanti berdesak-desakan terjadi. Biasanya kalau berdesak-desakan, udara jadi panas, maka akan terjadi keributan biasanya. Kemudian, pikirkan tentang budgetnya, biayanya berapa. Nah, di sini yang perlu kamu pikirkan adalah pikirkan tentang kebutuhan dan sumber dananya dari mana, ya. Kamu bisa mendapatkan dari hibah, bisa mendapat dukungan finansial atau keuangan dari sponsor, atau pendapatan dari penjualan tiket dan produk-produk lainnya yang berhubungan. Nah, itu sumber-sumber dana yang bisa kamu dapatkan. Kemudian setelah itu semuanya kamu dapatkan, kamu terperinci jelas, maka mulailah kamu membuat proposalnya. Nah, bangun perencanaan, buatlah perencanaan acara tersebut dengan menulis detail dari acara tersebut berdasarkan jawaban kamu pada aktivitas sebelumnya. Jadi aktivitas ini ya, nah ini let's things ya. Nah, berdasarkan ini semuanya. Ya. Kemudian pada bagian ini kamu diminta ya, didorong untuk menggunakan moda yang berbeda, termasuk teks, tabel dan gambar-gambar. Kalau teks sudah jelas ya. Kalau tabel mungkin di sini tabel daftar biayanya. Dan untuk image mungkin gambar-gambar venue-nya di mana, lokasinya di mana. Nah, itu untuk gunanya untuk meyakinkan sponsor atau orang yang mau memberikan hibah dan segala macamnya. Kemudian kamu presentasikan. Kamu harus mempresentasikan proposal itu sebagai presentasi oral. Jadi tidak secara tertulis saja, tapi juga secara di depan kelas nanti kamu presentasikan. Yang didukung oleh diagram, grafik, dan dokumen-dokumen lainnya, ya, termasuk gambar ya, tabel segala macamnya. Presentasi dan proposal itu harus memasukkan tulisan, termasuk ya ada tulisannya, ada pembicaraannya secara oral yang menginformasikan acara tersebut secara menyeluruh. Nah, itu dia. Kemudian mari kita nilai ya. Evaluasi proposal teman sekelas. Nah, berilah feedback yang membangun ya, imbal balik yang membangun terhadap keefektifan dari ide tersebut, dari ide, presentasi, dan proposalnya. Ya, mungkin kritikan ya, berupa kritikan harusnya gini ya, atau perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Terakhir, bagikan perasaan kamu tentang level di mana yang kamu harus sebaiknya adakan atau menjadi bagian dari pertandingan tersebut. Jadi misalnya kalau terlalu tinggi, ya mungkin ada yang bikin internasional. Nah, kamu mungkin pikirkan lagi bagaimana. Atau mungkin bisanya cuma menjadi peserta saja, ya. Itu juga menjadi pertimbangan. Nah, itulah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.